Saya dari Sistem Informasi Cornelia Gisela dengan NIM 3224003. Dan saya Felicia Larissa Jonathan dengan NIM 3224005. Nah, jadi kami di sini akan mendokumentasikan pembuatan SOP dan Bizagi di sekolah TK DWP Kenong. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang apa saja tahapan dalam membuat SOP dan juga implementasi proses pada alur kerja operasional melalui penggunaan Bizagi di TK DWP Kenongo. Nah, dalam hal ini video yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen dan Proses Bisnis bersama dosen pengampu yaitu Ibu Mimi Susilawati Eskom MMSI, dan kami akan menjelaskan bagaimana tahapan kerja kami dalam membuat SOP dan juga Bizagi serta tahapan apa saja yang sudah kami lakukan. Jadi langkah awal untuk membuat SOP dan implementasi Bizagi ini itu melakukan studi literatur, buku, jurnal yang relevan dan menjadi acuan kita untuk membangun SOP baru di sekolah TK DWP Kenongo ini. Melihat sekolah TK DWP Kenongo ini belum ada SOP yang diterapkan, maka kita perlu inspirasi melalui jurnal-jurnal yang ada. Nah, setelah kami menemukan studi literatur yang cocok dengan proses pembuatan yang akan kami lakukan, kami membuat draft pertanyaan terkait dengan SOP yang dibutuhkan oleh sekolah terkait, dan juga kami mengatur jadwal dengan mitra terkait untuk mendapatkan informasi melalui wawancara atau interview yang kami lakukan dengan kepala sekolah TK DWP Kenongo. Nah, dalam hal ini informasi yang kami dapatkan dari kepala sekolah bisa kami olah menjadi sebuah SOP dan juga Bizagi yang kami gambarkan dengan step yang lebih rinci lagi, sehingga dalam hal ini diharapkan yang kami buat ini bisa membantu menjadi SOP yang berguna untuk sekolah TK DWP Kenongo. Nah, pada saat tahap wawancara, hal yang kami tanyakan terkait SOP itu adalah menanyakan apa saja sih SOP yang sudah ada di TK DWP Kenongo ini. Lalu kami mendapat jawaban bahwa TK DWP Kenongo belum mempunyai SOP yang bisa dijalankan. Maka kami menanyakan apa saja SOP yang sekiranya dibutuhkan oleh TK DWP Kenongo untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Kami juga menanyakan bagaimana kegiatan di sekolah yang selama ini sudah dijalankan sebagai acuan kami untuk membuat SOP supaya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, kemudian setelah kami melakukan interview, kami juga tidak lupa untuk membuat angket pengisian. Nah, angket ini berisi tentang seberapa efektif penggunaan SOP yang sudah dijalankan. Namun ternyata dalam hasil interview itu, kepala sekolah mengatakan jika di sekolah TK DWP Kenongo ini belum ada SOP yang dijalankan secara maksimal. Maka dari itu, dari hasil wawancara, keluhan yang sudah dibicarakan oleh kepala sekolah ini, kami membuat solusinya dengan pembuatan SOP yang dibutuhkan oleh sekolah TK DWP Kenongo dan mengimplementasikannya dalam penggunaan Bizagi. Selanjutnya, setelah menyusun prosedur SOP, kami membuat BPM, Business Process Modeling menggunakan Bizagi. Jadi ini contoh-contoh Bizagi yang sudah kami buat. Nah, tak hanya membuat SOP dan Bizagi saja, kami juga menyusun laporan sebagai finalisasi proyek UAS pada mata kuliah Desain Manajemen dan Proses Bisnis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tahapan apa saja yang sudah kami lakukan dalam pembuatan SOP dan juga implementasinya dalam Bizagi. Nah, jadi setelah kita membuat dokumen SOP itu, kita mengkonvertnya ke dalam Bizagi agar kita juga bisa mengetahui setiap langkah yang kita perlukan secara rinci dan juga detail. Sekian video yang sudah kami buat terkait dengan pembuatan SOP dan juga implementasi dengan Bizagi di TK DWP Kenongo. Semoga SOP dan Bizagi yang sudah kami buat dapat berguna bagi TK DWP Kenongo. Terima kasih.